Selamat pagi. Yang di belakang belum kedengaran, di belakang selamat pagi. Yang di depan selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Berarti kita yang berada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Laham, yang saya hormati ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan beserta staf sekretariat, yang saya hormati rekan-rekan dari KPU Kabupaten Makamulu, ada Pak Andreas, PLH, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, yang saya hormati para staf yang hadir, ada Mbak Putri, staf sub bagian hukum, kemudian ada Pak Widuri, staf sub bagian Tekmas. Yang saya hormati Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Laham. Yang saya hormati ada perwakilan dari Pak Marcan Eskuai paling rajin, walaupun ketuanya tidak pernah hadir ketika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, beserta ketua dan anggota panitia pemungutan suara yang hadir pada hari ini di dalam kegiatan bimbingan teknis tata kerja panitia pemungutan suara dan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih di dalam wilayah panitia pemilihan Kecamatan Laham. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa ketika kita sudah menjalankan tahapan di awal dalam kondisi normal, pada tanggal 21 Maret 2020 yang lalu, tahapan kita ditunda, dihentikan, karena adanya wabah atau pandemi COVID-19 yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana nasional non alam. Oleh karena itu KPU Republik Indonesia telah menunda seluruh tahapan dengan surat keputusan nomor 179 tahun 2020. Maka Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih ingat ketika itu kita mempersiapkan pelantikan PPS di sini juga ditunda pelaksananya. Panitia pemilihan kecamatan yang sudah dilantik pun dinonaktifkan pada saat itu. Lalu dalam perjalanannya, atas berbagai pertimbangan, atas persetujuan KPU, pemerintah dan DPR, dan juga melalui rapat dengar pendapat KPU, DPR, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ditetapkan pada tanggal 15 Juni yang lalu. Sejak 15 Juni yang lalu dimulai kembali tahapan lanjutan Pilkada serentak 2020. Penetapan pelaksanaan dimulainya pemilihan atau Pilkada serentak lanjutan pada tahun 2020 dengan surat keputusan KPU RI nomor 258. Oleh karena itu keluarlah PKPU 5 tahun 2020 perubahan 3 atas PKPU tentang tahapan. Di sana dijadwalkan bahwa pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai pada tanggal 15 dan pelaksanaan hari pemungutan suara itu tanggal 9 Desember tahun 2020. Jadi jangan lihat di baju di 23 September ini jadwal yang lama ya, jadwal yang awal ya. Logonya masih dipesan lagi untuk diganti 9 Desember ya. Teman-teman PPS harus tahu ini, kalau ditanya tanggal berapa kita melakukan pencoblosan begitu ya, harus tahu bahwa itu tanggal 9 Desember. Tahapan lanjutan kita mulai tanggal 15 dengan surat keputusan KPU nomor 258. Dengan terbitnya surat keputusan KPU nomor 258 juga mencabut surat penundaan melalui SK 179, maka
diaktifkan kembali melalui keputusan KPU Kabupaten Mahkamulu ya, di surat nomor 51 ya, yang 51 dan seterusnya sampai 56 itu untuk sekretariat, kemudian 56, 78, 61 untuk PPS, SK-PPS-nya. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Ini terlalu banyak SK peraturan, jadi kepala ini perlu juga mengawal gitu dengan undang-undang. Untuk saja satu PKPU saja sudah keluar dia masih hafal, ingat PKPU 5 tentang tahapan begitu, tapi aturan di bawahnya SK edaran itu banyak. Ya, lalu diaktifkan kembali dengan surat KPU tadi SK 258, kemudian ada keputusan dari KPU Kabupaten Mahkamulu ya, mulai dari 51 ya, dan seterusnya itu. Dan tahapan kita di SK 250. Lalu kemarin bagaimana aturan pelaksanaan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID-19 melalui SE 20 tahun 2020 baru kemarin itu. Di situ lengkap sekali ya, bagaimana petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pilkada lanjutan serta lanjutan tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda bukan hanya kita tapi baik secara nasional maupun secara internasional saat ini. Satu hari kemudian keluar juga peraturan, bukan surat edaran Bawaslu RI-nya nomor 0351 ya Pak Buah ya. Ini Pak Buah yang menguasai memegang itu, karena mereka mengawasi pelaksanaan tahapan itu berdasarkan SE 0351 Bawaslu. Itu sudah keluar juga sehari setelah keluarnya SE dari KPU tentang pelaksanaan. Nah, di sana di SE Bawaslu itu juga mengatur tentang bagaimana mereka mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada serta lanjutan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi kita saling mengawasi. Kepada ibu sekalian, dengan dimulainya tahapan sejak 15 Juni 2020, kita telah mengaktifkan panitia pemilihan kecamatan. Lalu pada tanggal yang sama itu diadakan pelantikan terhadap panitia pemungutan suara. Itu di saya berapa Mbak Putri, sudah lupa. Apa Pak? Di dalam mekanisme pelantikan itu ada 4 hal yang menjadi pilihan. Ini teman-teman harus tahu, teman-teman PPS. Karena ada yang bertanya-tanya, kenapa kami tidak dilantik atau kapan dilantik? Dalam situasi ya, dalam rangka kita mencegah penyebaran COVID-19, menjalankan protokol kesehatan ya, tentang pencegahan penyebaran COVID-19, ada 4 opsi yang diberikan untuk dipilih. Yang pertama adalah pelantikan secara konvensional, ya, melantik secara langsung secara tatap muka. Tetapi itu tidak bisa kita laksanakan, mengingat bahwa di satu sisi kita juga harus mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Apa protokol kesehatan di sana adalah apakah APD di setiap kecamatan dan wilayah Kabupaten Mahkamulu sudah siap atau belum? Surat itu keluar pada tanggal 12 Juni hari Jumat. Hari Sabtu Minggu adalah libur bagi OPD, sedangkan KPU tetap bekerja waktu itu. Koordinasi kita tidak bisa jalan untuk ya, meminta pendampingan dari tim gugus tugas dari kabupaten dinas kesehatan untuk mendampingi teman-teman yang melaksanakan kegiatan pelantikan kalau itu dilaksanakan secara konvensional. Kemudian ada pilihan yang kedua. Pilihan kedua adalah melakukan pelantikan secara online, secara daring. Kita tahu Kabupaten Mahkamulu ya, ada keterbatasan dengan jaringannya. Tidak semua wilayah bisa dijangkau oleh jaringan untuk melakukan pelantikan secara online. Mekanisme yang ketiga adalah memberikan delegasi kepada Ketua PPK untuk melaksanakan pelantikan anggota PPS. Ini juga tidak bisa terlaksana, sekali lagi protokol kesehatan belum bisa ya, kita jalankan karena APD-nya belum tersedia pada saat itu. Baik yang disiapkan oleh PPK melalui tim gugus tugas dinas kesehatan maupun yang diadakan langsung oleh pihak KPU Kabupaten Mahkamulu. Opsi yang terakhir yang keempat adalah penyerahan salinan kepada PPS melalui
dengan penyerahan salinan ini secara substitusi ini sudah dianggap sah ya. Bapak dan Ibu sekalian sudah diangkat menjadi anggota PPS. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, anggota PPS sudah dianggap sah ya, sudah diangkat menjadi anggota PPS untuk bekerja menjalankan beberapa tahapan yang tersisa yang sempat tertunda pada saat dilaksanakannya penundaan tahapan itu. Itu mekanismenya supaya Bapak dan Ibu sekalian tahu gitu. Teman-teman dari kepolisian juga menanyakan hal itu. Jadi kita berharap mereka bisa hadir supaya juga mengetahui bagaimana mekanisme yang kita tempuh sehingga di beberapa tempat ya, tidak dilaksanakan pelantikan secara konvensional. Kalau di daerah surat edaran hari ini keluar, bisa langsung ke toko untuk ya, APD-nya. Bapak Ibu sekalian, tahapan harus kita jalankan ya, sesuai dengan jadwal yang ada, tetapi memperhatikan juga protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Itu poinnya yang harus Bapak Ibu ingat sekali. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, selama kegiatan BIMTEK kita itu tetap menggunakan masker, tetap menggunakan masker. Ya, jaga jarak, ya, karena itu kursi-kursi sekarang ini dibuat jaraknya 1 meter. Cuci tangan, ya. Jangan lupa. Minimal kita menjalankan 3 hal itu ya. Dan di dalam melaksanakan tugas kurangnya masker ya. Itu yang dimaksud dengan new normal. Kita menjalankan kehidupan yang normal dengan cara baru. Kalau dulu kita tidak pernah kemana-mana pakai masker, sekarang pakai masker. Kalau dulu kita jarang cuci tangan, apalagi cuci kaki, sekarang rajin cuci tangannya. Dulu kita selalu berdempetan dengan anak istri. Ya, kalau di rumah boleh, tapi ketika kita keluar, maka kita harus menjaga jarak dengan ya, orang-orang ya, terutama kerumunan orang seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian, anggota PPS harus betul-betul dilaksanakan ya. Karena semua mengawasi pelaksanaan tahapan ini ya. Tahapan tidak bisa berjalan manakala kita tidak bisa menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena itu nanti di dalam BIMTEK yang disampaikan oleh nanti teknisnya nanti di sana Bapak Ibu akan peroleh. Itu selalu ditekankan. Jadi beriringan pelaksanaan tahapan menjalankan protokol kesehatan itu beriringan perjalanannya. Begitu juga nanti teman-teman yang akan melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan. Ya. APD sudah kita siapkan. Tolong nanti ketika Bapak melaksanakan verifikasi ya, dari rumah ke rumah, kalau misalnya pendukungnya memang seperti itu ya, dari rumah ya, pendukung ke pendukung yang lainnya itu harus tetap menggunakan APD ya, minimal menggunakan masker. Hand sanitizer kami siapkan ya, dibawa kemana-mana ya, sanitizer. Botolnya juga kecil, bisa dimasukin. Ya. Masker juga sudah kita siapkan ya. Tisu juga sudah kita siapkan. Sarung tangan sudah kita siapkan ya. Itu new normal tadi. Kalau selama ini hanya petugas medis yang menggunakan sarung tangan, handscoon, kita juga menggunakan sarung tangan ya. Jadi bukan new normal itu kita sudah bebas ya, tidak dibatasi oleh aturan-aturan tentang pencegahan penyebaran COVID-19, tapi justru new normal itu kita menjalankan aktivitas seperti biasa, normal seperti biasa, tetapi ada hal yang baru yang kita jalankan dengan cara baru, yaitu menggunakan masker tadi ya, hand sanitizer, kalau kita cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Di dalam prosedur pengawasan pada awalnya di 288 itu minimal ada 3 ya, ada masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, pakai sarung tangan itu. Kemudian di SE20 kemarin ya minimal menggunakan masker. Jadi teman-teman pengawas juga harus melaksanakan hal yang sama ya. Di SE Bawaslu 0351 itu di huruf C poin 1-2 itu ditegaskan di situ bagaimana mereka mengawasi. Jadi kalau tidak mengawasi dengan cara seperti itu juga, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan sama ya. Kita juga begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tegaskan supaya hal seperti itu tetap kita laksanakan. Kita sudah berkoordinasi dengan melalui rapat koordinasi dengan para pihak, dinas kesehatan, pihak pemerintah juga kemarin. Karena itu ketika kemarin itu lambat oleh dinas kesehatan, saya berkali-kali berkoordinasi
koordinasi supaya ada petugas medis ya, seperti tadi ada petugas medis. Nanti besok juga hal yang sama dilakukan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh ya, seperti kemarin tadi itu cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, masker ketika memulai kegiatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti ada kurang lebih ada 5 materi, karena itu kita menggunakan 2 hari. Hari ini nanti tata kerja, setelah tata kerja mungkin nanti akan disampaikan PPT tentang SD 20, kemudian nanti dilanjutkan dengan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan ya. Kemudian nanti besok hari kedua nanti saya akan menyampaikan tentang pembentukan ya, khususnya pembentukan PPDP. Mudah-mudahan jadwal sudah bisa dibagikan ke teman-teman rundownnya. Kemudian yang terakhir nanti pada hari kedua adalah etika penyelenggara pemilu. Bapak dan Ibu saya harap untuk mengikuti kegiatan ini karena ini tugas kali ya, teman-teman. Tugasnya cukup berat, terutama verifikasi faktual dan untuk petugas memutakhir data pemilih nanti. Verifikasi faktual salah-salah karena kita nanti akan berhadapan dengan pasangan calon, tim pasangan calon ya, nanti akan mengajukan keberatan ya, sampai di pleno di tingkat kecamatan nanti ketika Bapak Ibu tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh sebagai penyelenggara, ketika Bapak Ibu lalai nanti ya. Oleh sebab itu saya minta supaya benar-benar dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disiapkan. Begitu juga dengan ketika Bapak dan Ibu nanti ya, dalam PPDP ya, benar-benar dicari orang yang ya, sudah ya, mampu ya, menjalankan tugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Jangan memilih orang yang tidak bisa membaca dan menulisnya, walaupun dia berada di dalam itu yang bersangkutan. Kami berharap hari ini nama sekretariatnya sudah sampai ke PPK untuk dilanjutkan nanti ke KPU. Kemudian PPDP-nya kalau bisa juga hari ini juga terbentuk, ya, karena ada kaitan dengan ya terutama dari masalah pakaian mereka yang akan kita pengadaan pakaian mereka ya, supaya nomor-nomor itu disampaikan. Juga nama-nama PPDP, nama-nama sekitar PP juga disampaikan supaya kita bekerja karena kita berpacu dengan tahapannya. Kemudian yang terakhir ya, supaya tidak mengantuk ya, saya mohon supaya kita berdiri. Saya ingin tahu bahwa teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian ini benar-benar sudah melaksanakan tugasnya sebagai PPS ya. Dan saya ingin tahu kalau Bapak Ibu sekalian sudah benar-benar menjalankan tugas sebagai PPS itu dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, kita iya dulu ya. Iya PPS sudah tahu belum? Belum ya? Ya. Kalau saya mengatakan PPS, saya siap, saya bisa ya. Kalau saya mengatakan pilkada sukses ya. Mulai ya. Kalau PPS saya siap, saya bisa. Kita mulai. PPS saya siap, saya bisa. Ulangi lagi. PPS saya siap, saya bisa. Pilkada sukses. Ulangi. Pilkada sukses. Kalau saya mengatakan mana maskermu, nanti ditunjuk ini maskerku gitu ya. Pakai masker itu. Nanti dokumentasi. Jadi kalau saya mengatakan mana maskermu, ini maskerku. Mana maskermu? Ini maskerku. Mana maskermu? Mana maskermu? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.